Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan Tika dari kelas manajemen G, NIM 340291025. Di sini saya akan menjelaskan eh, eh ini saya akan menjelaskan materi perkuliahan pertemuan 7, yaitu tentang profitability index, break even point, sama profitability ratio. Di sini bisa dilihat yaitu profitability atau PI merupakan metode ini menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Profitability index harus lebih besar dari satu baru dikatakan layak. Semakin besar profitability index, investasi semakin layak. Di sini bisa dilihat rumusnya yaitu profitability index sama dengan nilai aliran masuk per nilai investasi. Apabila profitability indexnya uh, kurang dari satu kurang dari satu, maka investasinya dapat dijalankan layak. Dan di sini bisa dilihat satu lebih PI sama dengan investasi itu tidak layak dijalankan. Lalu di sini ada break even point, yaitu analisis BEP merupakan sarana untuk mengetahui pada jumlah produksi berapa total revenue atau TR sama dengan total cost dalam kurung TC. Rumus BEP yaitu BEP unit sama dengan fixed cost per price dalam kurung per unit kurangi variable index per unit. Di BEP rupiah yaitu fixed cost per variable cost per unit 1 min per price per unit. Ini ada profitability ratio, yaitu digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas kepengelolaan manajemen perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan investasi, diantaranya yaitu profit margin, earning power, return of investment, dan rentabilitas modal sendiri. Di sini ada rumus-rumusnya yaitu for profit margin, bisa dilihat ada e-learning power, return of investment, ada stabilitas modal sendiri. Dan di sini saya akan sudah mengerjakan salah satu soal tentang menghitung profitability index, break even point, sama menghitung profitability ratio, ya. Kita lihat sini ada mesin A dan mesin B. Initial investment mesin A yaitu 28 juta, initial investment mesin B yaitu 30 juta. Tingkatnya yaitu sama 15%, dan cash di sini ada cash inflow, ini tahun pertama. Cash inflow itu dapat dilihat cara pengerjaan pada profitability index, yaitu sama seperti mengerjakan soal yang net value. Nah, di sini ada cash inflow. Di sini juga sama. Cash inflow ini didapat dari NPV. Cara pengerjaannya yaitu sama dengan itu, di sini sama dengan, lalu kita ke sini dan di sini klik lalu tab. Cara pengerjaannya ini semuanya sama. Dan kita lanjut ke BEP produksi. Yaitu di sini ada perusahaan XYZ telah memproduksi minuman sebanyak 20.000 pieces dengan harga jual 250 per unit dan biaya tetap sebesar 2 juta dan biaya variabel yaitu 2.500.000. Sedangkan biaya variabel per unit sebesar 125. Berapa jumlah unit yang diproduksi yang menggambarkan perusahaan tidak mengalami kerugian dan juga tidak mengalami keuntungan. Di sini sudah ada di sini sudah ada analisis BEP pendekatan matematika.
dari soal. Di sini jumlah produksinya yaitu 20.000, 20.000 dan di sini adalah harga jual per unit 250 dan ini total penjumlahannya yaitu C5 C5 kali C6 yaitu ya jumlah produksi kali harga jual per unit seperti ini ya, sama dengan 5 kali harga jual per unit ya, seperti ini. Dan biaya tetap 2 juta dan biaya variabelnya 2.500.000. Biaya dan di sini ada biaya tetap 22 juta dan biaya variabelnya 2.500.000. Di sini biaya variabelnya sama bisa dilihat di soal yang tadi, dan biaya variabel dibanding penjumlahan yaitu C10 bagi C7, yaitu C10-nya biaya variabel dibagi total penjualan, itu hasilnya akan 0,50. Dan di sini ada BEP dalam unit yaitu 16.000. Rumusnya yaitu sama dengan C9. C9 itu 2 juta bagi C6 bagi kurung buka C6. C6-nya yaitu harga jual per unit kurangi C12. Bisa dilihat C12-nya yaitu biaya variabel dan akan hasilnya seperti ini. Dan di sini ada BEP dalam rupiah, yaitu cara mengerjakannya sama dengan C9 bagi 1 kurangi C12 bagi C6 yaitu 4 juta, dan artinya yaitu perusahaan tidak mengalami, dan di sini bisa dilihat di sini ada rumusnya, dan di sini artinya yaitu perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat jumlah unit yang dihasilkan mencapai 16.000 unit, dan perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat keuntungan atau laba mencapai 4.000. Dan kita lanjut ke di sini ada cara pengerjaan macam-macam dari BP, yaitu di sini bisa dibaca PT Neslina Sidki Alia mempunyai data sebagai berikut, dan di sini ada bisa dilihat di sini cara pengerjaannya, yaitu untuk mendapatkan profit margin yaitu 4 C4 yaitu 4 juta dibagi C5, C5-nya 4 juta dikali C6, C6-nya yaitu 100% dan hasilnya akan seperti ini. Kita coba. Hasilnya akan seperti ini. Dan di sini juga sama cara pengerjaannya seperti saya jelaskan barusan. Masih dan di sini ada benefit cost ratio tetap, yaitu suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal sebesar 1 miliar ditentukan bunga bank sebesar 5%, depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residunya 10% dan biaya operasionalnya sebanyak 20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 126 juta per bulan. Dan bisa dilihat di sini initial investmentnya 1 juta 5% nilai residu, dan di sini bisa dilihat semuanya. Ini benefit cost-nya rasio tetap, dan di sini saya akan memperlihatkan yang tidak tetap. Nah, ini rasio tidak tetap 1 tahun, rasio tidak tetap 2 tahun, rasio tetap tidak tetap 3 tahun. Tadi
Dan cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya kurang jelas. Di sini saya juga masih belajar dan apabila banyak kesalahan mohon maklum. Eh, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.